Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan malam hari ini yaitu suara Tuhan di tengah badai. Dan ayat bahasan kita malam hari ini kita akan buka bersama-sama di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-23 sampai yang ke-27. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Angin ribut diredakan. Ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masa pandemi sudah berjalan setahun ya di bangsa kita. Kita merasakan dampaknya di segala sektor, baik perekonomian, kegiatan-kegiatan ibadah yang biasanya kita bisa bersama-sama di gereja, orang yang biasanya bekerja di kantor, atau orang yang biasa bersekolah di sekolah, sekarang semuanya harus di rumah, dan pemerintah memberikan peraturan, ada protokol kesehatan, ada 3M, ada 5M, ada berapa M lagi, yang pasti ada PSBB, ada PPKM, untuk membuat orang-orang itu tidak keluar rumah. Kita membaca di sini ya, peristiwa badai di perahu, murid-murid bersama dengan Yesus. Kita melihat ketika angin itu mengamuk dan perahu itu mulai ditimbus gelombang, reaksi pertama yang murid-murid lakukan apa? Mereka takut. Setelah takut, mereka panik. Dari takut, panik, kemudian mereka mencari Yesus, membangunkan Yesus untuk menolong mereka. Saya pernah mengalami ini ya. Saya bersama-sama keluarga waktu itu piknik di Pantai Sebandengan di Jepara. Waktu itu saya naik perahu bersama anak saya menuju Pulau Panjang. Awalnya perjalanan itu sangat enak, saya menikmati ya. Saya melihat air yang begitu tenang, angin sepoi-sepoi. Kemudian berubah ya. Air itu mulai mengombang, terus ada angin dan perahu yang kami naiki itu mulai oleng ke kanan, oleng ke kiri, dilanjutkan dengan air yang muncrat masuk ke dalam perahu. Di sini saya melihat ada reaksi-reaksi yang terjadi. Orang-orang yang bersama kami ya, itu teriak-teriak. Teriaknya itu bukan seneng, tapi teriak takut. Setelah beberapa saat, ada perahu lain yang sudah mendahului kami, rupanya sudah selesai dari Pulau Panjang pulang, itu ngasih kode kepada bapak yang membawa perahu kami ini untuk balik. Ya, untuk balik. Wah, saya begini. Kok balik ya? Saya mulai berani mencoba nanya sama bapak, "Loh Pak, kita kan belum sampai tujuan kok udah balik." "Gini Bu, itu teman saya yang dari sana ngasih kode ke saya bahwa ada tsunami di dalam laut. Ada badai tsunami di dalam laut. Nggak kelihatan di permukaan tapi di dalam laut. Kalau ini kita teruskan, ini perahu ini bisa tenggelam. Ya walaupun Ibu sudah pakai alat pengaman, tapi saya enggak berani nanggungnya.
Udah gini aja Bu, saya ganti muter 3 kali aja. Saya melihat orang-orang yang di sekitar saya itu teriak-teriak, mulai meracau, mulai yang awalnya nyebut-nyebut astagfirullah bla bla bla, jadi panik, takut, nggak karu-karuan, misuh-misuh lah ya. Nah, sama dengan kita. Tuhan memberikan 2 pilihan. Ketika kita mengalami badai di dalam hidup kita, apa kita masih bisa dengar suara Tuhan? Ya. Atau kita takut, tambah panik, kemudian kita meracau, menyalahkan Tuhan seperti yang murid-murid ini kerjakan, ya. Dia mulai ngomel. Dia ngomong sama Tuhan, berani negur Tuhan loh. Tuhan, kami ini mau mati, tapi kamu kok bisa tidur seperti itu? Itu bahasa kasarnya ya. Di dalam kehidupan kita, bukankah seringkali juga seperti itu? Ketika kita menghadapi pencobaan, masalah ya, kita mulai meragukan Tuhan. Tuhan ini ada enggak? Tuhan tuh nolong saya apa enggak? Kok saya dibiarkan dan macam-macam. Dan yang fatal, kita mulai enggak percaya sama Tuhan. Kita mulai menjauhi Tuhan dengan kita enggak beribadah, kayak balas dendam gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, saya mengalami badai di dalam perjalanan hidup saya itu. Saya mengingat di 2001 ya, saya divonis sakit yang tidak ada obatnya dan tidak bisa sembuh, harus seumur hidup saya tanggung. Kemudian di 2013 adik saya kecelakaan yang sudah sekarat, tapi Tuhan ngomong sembuh, akhirnya sembuh. Kemudian di 2015 anak saya sakit DBD dengung, yang kata dokter itu sudah tidak ada harapan. Tetapi saya bisa melewatinya ya. Kemudian di 2019 itu merupakan badai yang terbesar di dalam hidup saya. Waktu itu saya sakit, awalnya saya demam, kemudian mulai tidak bisa makan, mulai tidak bisa tidur, indera penciuman saya mulai hilang, saya batuk, saya sesek, saya lemes, macam-macam. Dan di waktu itu iblis menyerang saya dengan mengatakan, aku mengambil kaki Dianmu. Nah, menurut pengertian saya, orang yang sudah diambil kaki Diannya itu adalah orang yang mati masuk neraka. Saya sakit itu 3 minggu ya. Kemudian sampai puncaknya saya dibawa ke rumah sakit dengan tensi 179 karena tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Isinya saya cuman takut, depresi berat ya. Karena suara itu, waduh, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau saya sudah pasti mati dan masuk neraka, ngapain saya ibadah, ngapain saya pelayanan? Rupanya itu dipergunakan iblis untuk mengintimidasi saya. Jadi hari-hari saya itu benar-benar suasana kematian, suasana neraka, ketakutan, tidak ada damai sejahtera. Dan di waktu-waktu itu ada banyak yang datang, ya ada yang memberkati, ada yang ya namanya orang ya. Tapi saya di WA itu yang membuat saya berubah, Bapak Ibu Saudara. Dia mengatakan begini, apapun kondisi ibu saat ini, Tuhan Yesus mengasihimu. Itu kata-kata seperti loncat menyadarkan saya, mengingatkan saya ketika saya di 2001 divonis saya tidak bisa sembuh. Bahkan matahari yang Tuhan ciptakan itu jadi musuh saya. Bahkan saya harus mengkonsumsi obat itu seumur hidup saya. Dan Tuhan menyarankan, menasihatkan saya, itu saya tidak boleh masuk angin, saya tidak boleh stres, karena penyakit ini adalah autoimun. Kalau psikis saya kena, maka penyakit ini akan muncul. Dan saya sakit itu selama hampir 1 tahun.
Dan saya mengkonsumsi obat itu dari jumlah 11, turun 9, turun 7, turun 5, dan terakhir itu 4 itu harus saya konsumsi seumur hidup, belum vitamin, belum yang lain-lainnya. Dan dokter mengatakan bahwa kalau ibu mengkonsumsi obat ini batasnya itu 3 bulan. Dan akibatnya ya itu bisa kena jantung, ginjal, paru-paru, pokoknya penyakit dalam, dan mengakibatkan kemandulan. Karena dokter takut, akhirnya saya disuruh general check up ya, untuk mengetahui kondisi saya dalamnya. Dan puji Tuhan, perkataan dokter itu tidak terjadi ya. Dan mandul pun saya tidak, karena buktinya saya masih dikasih 2 anak lagi. Waktu itu saya masih punya 3 anak ya. Nah Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, saya mulai diingatkan peristiwa-peristiwa di 2001, 2013, 2015 yang sepertinya tidak ada harapan, tapi aku kan memberikan harapan. Firman-Nya itu mengatakan, jangan takut, percayalah. Dan ketika saya dapat firman di Lukas 1 ya, ayat 37 itu juga dikatakan tidak ada yang mustahil. Nah, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Saya tidak mau suasana ini karena menyiksa saya ya. Karena saya tahu penyakit saya ini bukan penyakit medis, tapi penyakit psikis saya yang harus dibenahi. Di 5 hari itu saya minta pulang. Dokter menyarankan untuk obat jalan, saya belum sempat ke penyakit dalam, tapi Tuhan menyembuhkan dengan caranya yang ajaib. Ketika badai datang itu, seringkali kita salah dengar ya, suara siapa yang kita dengarkan. Seperti saya, itu suara setan, saya percaya suara setan. Karena saya setelah membaca ayatnya, ya, yang kaki Dian saya diambil, itu ternyata ditulis di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-5. Itu adalah perkataan surat Yohanes itu kepada jemaat di Efesus. Demikian bunyinya, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ini ditulis buat jemaat Efesus yang melakukan segala pelayanan tapi hendak mengikuti perintah Tuhan. Tapi Tuhan masih kasih waktu untuk mereka bertobat. Tapi waktu itu saya ngambilnya itu, ya sudah, saya mati, saya masuk neraka, dan habis sudah. Ketika ada perkataan, aku mengasihimu, itu seperti melonjak hati saya. Ada satu perkataan seperti pencerahan, kemudian dilanjutkan dengan yang firman Tuhan katakan di Yesaya itu, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kemudian aku tidak pernah membiarkan engkau sendiri dan membiarkan engkau menjadi yatim piatu. Aku memberikan masa depan kepadamu, masa depan yang penuh pengharapan. Dan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Mulai saat itu, Bapak Ibu Saudara, saya mulai mengambil komitmen. Saya mau dengar suara Tuhan. Saya mau nurut apa perkataan Tuhan. Kalau mungkin saya tidak sadar saya sudah berdosa, saya akan bertobat. Dan hari-hari saya tambah lagi mengisi dengan baca firman, buka YouTube, dengar firman Tuhan. Dan kalau firman itu dari roh, itu ada benang merahnya, saling melengkapi begitu. Kemudian saya mulai membaca lagi, mendengar lagi, dan pada akhirnya saya mengalami yang namanya kemenangan ya. Di titik itu saya mulai belajar, semakin
percaya, mendengarkan suara Tuhan, dan mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Karena ketika kita mengalami badai, saya sangat tahu ya, itu panik, setelah panik jadi takut, setelah takut jadi meracau, bersungut-sungut, bahkan ngomel kayak murid-murid ini. Dia mengatakan, Tuhan tolong kami binasa. Bukankah seringkali itu yang kita lakukan ya? Ketika kita mengalami badai, kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, kemudian diambil alih oleh iblis, dan yang kita lihat itu sekeliling kita memang tidak baik ya. Nah, kita mempercayainya, sehingga sepertinya tidak ada solusi, sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya tidak ada harapan, sepertinya tidak bisa sembuh, sepertinya, dan sepertinya. Karena apa? Kita masih hidup di dalam jiwa. Selama kita hidup, di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan itulah yang menjadi urusan Tuhan selama kita masih ada di dalam dunia ini, membenahi jiwa kita supaya jiwa kita ini benar. Kita mikir benar, kita memiliki perasaan-perasaan yang benar, dan kita mau punya kehendak-kehendak yang benar dibawa kepada kehendaknya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, langkah murid ini sudah benar tadi ya, membangunkan Yesus. Artinya apa? Datang sama Tuhan. Ketika mereka datang sama Tuhan, apakah Tuhan langsung membuat angin itu berhenti? Tidak. Yesus katakan, kenapa kamu takut? Kenapa kamu yang kurang percaya? Di sini dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, kenapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya, bukan tidak percaya. Di dalam hidup kita, bukankah seringkali kita juga meragukan Tuhan? Karena aku punya iman yang kecil, ya. Seringkali kalau saya bersaksi, seringkali kalau saya ngomong, iya iman saya tidak seperti iman ibu besar. Enggak, iman saya tidak besar. Iman saya kecil, Tuhan saya yang besar. Ya, firman Tuhan mengatakan kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memerintahkan gunung itu untuk pindah. Karena apa? Firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Di masa-masa pandemi ini mungkin kita melihat hanya gelap, tidak ada harapan, nggak bisa selesai. Saya sangat percaya sama Tuhan, karena saya diajar Tuhan ya, hari lepas hari hidup saya mulai diajar untuk percaya. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, di 2001 saya lepas, di 2013 saya dapat jawaban, di 2015 saya dapat jawaban. Bahkan saya pernah mengalami bersama Bupor ya, mau masuk ke kali karena mobil jalan sendiri. Ketika Tuhan mengatakan mobil berhenti dan kita selamat, itu pun selamat. Saya belajar, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Ketika perahu kita dihadapkan pada badai, suara siapa yang kita dengar? Yang benar. Mari kita dengar suara Tuhan. Ketika kita dengar suara Tuhan, kita jangan bereaksi berteriak, tapi diam. Ya. Kalau orang mengatakan bahwa diam itu seperti emas, ya. Orang diam itu emas. Karena memang benar kalau kita diam, Tuhan itu akan menolong kita. Tapi kalau kita masih ngomel kayak bangsa Israel, kayak murid-murid, gimana Tuhan bisa menolong? Di dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya,
terletak kekuatanmu. Jadi dengan bertobat dan tinggal diam, kita akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Kekuatanmu. Percaya 100%. Full heart, jangan bimbang, jangan meragukan Tuhan. Ketika badai datang di dalam hidup kita itu ada dua pilihan. Kita berteriak atau diam. Kita panik atau tenang. Kita bersungut-sungut atau kita mulai merenungkan apa ya rencana Tuhan dalam hidup saya. Terus kita bimbang atau kita percaya. Dalam tinggal tenang benar-benar terletak kekuatan kita. Karena apa? Karena ketika kita diam, maka kita sedang mengizinkan Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Apa yang harus kita lakukan? Kuasai diri. Jangan bereaksi apa-apa. Tapi jadilah tenang. Supaya apa? Kita dapat berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pengalaman murid-murid, pengalaman saya, bahkan mungkin pengalaman nabi-nabi yang terdahulu, ketika mereka menghadapi masalah, ya, ada dua reaksi yang mereka lakukan: teriak, diem, panik, tenang, bersungut, atau mulai merenungkan apa yang akan Tuhan lakukan, bimbang atau percaya. Nah, ini yang paling fatal. Ini kita tidak percaya lagi sama Tuhan. Kita merasakan kita sendiri. Padahal Tuhan mengatakan, aku adalah Immanuel. Aku akan menyertai kamu sampai kapan? Sampai kesudahan alam. Belajar. Mari kita mulai mau dengar suara Tuhan. Karena kalau suara Tuhan itu kita dengarkan, maka dia akan meneduhkan badai. Dia akan memberikan ketenangan, dia akan memberikan pertolongan, dia akan memberikan penghiburan. Suara Tuhan akan memberikan kekuatan, suara Tuhan akan memberikan pengharapan. Karena suaranya atau firman itu adalah firman kebenaran, dan firman itu adalah firman hidup yang kekal. Kalau untuk yang akan datang saja hidup kita dijamin, apalagi untuk saat-saat ini. Saya mengajak kita di masa-masa pandemi ini, mari kita mengikuti setiap anjuran pemerintah, mau itu PSBB, PPKM, 3M, 5M, 7M, kita ikuti. Dan yang terpenting, kita mau mendengarkan suara Tuhan, kita mau tinggal tenang, kita terus berdoa setiap hari, bertobat setiap hari, menyerahkan hidup kita setiap hari, mempercayakan hidup kita lebih lagi, gandol, nempel sama pokok anggur yang benar, yaitu Yesus sendiri, supaya kita tidak kekurangan apa-apa. Seperti tanaman yang di tepi air, dia akan menghasilkan buahnya yang hijau daunnya, dia tidak akan mengalami yang namanya masa kering, tapi dia akan berbuah, bahkan berbuah lebat. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan malam hari ini menjadi berkat buat kita semua. Ingat, tetap tenang, tetap dengar suara Tuhan, jangan panik, jangan bersungut-sungut, jangan bimbang, tapi percaya Tuhan 100%, dan biar kita semua akan terus menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Untuk ayat penutup, mari kita akan baca bersama-sama, yaitu 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang
supaya kamu dapat berdoa. Tingkatkan doamu, tingkatkan persekutuanmu, penyembahanmu, pujianmu kepada Tuhan, maka Dia akan menolong kita. Tetap semangat, jangan lengah, tetap berjaga-jaga dan berdoa, karena letak kekuatan kita ketika kita bertobat, kita tinggal tenang, kita tinggal diam di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Shalom untuk kita semua. Selamat malam.